Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat ya, dan juga bagi sobat cerdas, kita akan kembali membahas untuk aplikasi akurat ya. Nah, topik akurat kita untuk kali ini, yaitu akurat bagian yang keempat, kita akan membahas tentang pelanggan ya, pelanggan atau customer. Nah, sebelum kita mulai, ya, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar akurat, dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton akurat bagian pertama sampai yang ketiga, nah silakan ditonton ya di channel ini, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe ya channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini adalah daftar akun yang sudah pernah kita buat ya pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, perhatikan, di sini ada akun piutang dagang, nilainya adalah 20 juta. Nah, nilai 20 juta ini berasal daripada daftar pelanggan ya. Nah, ini adalah contoh daftar pelanggan yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah menyediakannya ya. Ada nama pelanggan, ada termin ya. Ini untuk penjualan kredit ya. Kemudian ada saldo awal dan juga ada pajak. Nah, perhatikan untuk saldo awalnya ini ya, totalnya adalah sebesar 20 juta. Nah, nilai 20 juta inilah merupakan nilai daripada piutang dagang ya, yang ini. Oke? Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat data pelanggan. Yang pertama, kita harus men-setting ya, atau menentukan akun piutang yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua, kita membuat pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, setelah itu, kita baru boleh membuat data pelanggannya. Itu ya langkah-langkahnya. Nah, maka kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita akan men-setting akun piutang yang akan kita gunakan. Nah, caranya ya, yaitu dari menu persiapan, kita pilih dia preferensi, kemudian kita klik akun default mata uang. Nah, selanjutnya pada bagian akun piutang, di situ kita pilih akun piutang dagang yang digunakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya, kita masuk ke dalam akurat. Nah, maka pada menu yang di bagian atas ini ya, kita pilih dia menu persiapan, kemudian kita pilih dia preferensi. Nah, di sini ya, di kotak ini kita klik akun default mata uang. Nah, selanjutnya pada bagian akun piutang ini, nah di sini kan namanya adalah account receivable. Nah, ini kita ganti ya. Nah, caranya kita klik dia, kemudian kita pilih di sini piutang dagang ya, yaitu akun yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kita pilih piutang dagang. Nah, maka nomor akunnya sudah berubah ya. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, itulah caranya untuk mengatur atau men-setting akun piutang dagang yang digunakan. Oke? Nah, langkah yang kedua, kita akan membuat pajak PPN ya, atau pajak pertambahan nilai. Nah, caranya yaitu kita klik menu daftar, kemudian daftar lain, selanjutnya dipilih kode pajak. Nah, kemudian diklik tombol baru ya, untuk membuat pajak yang baru ya, untuk pajak PPN. Nah, maka kita praktekkan ya. Kita masuk ke dalam akurat. Nah, maka di bagian atas ini kita klik menu daftar, kemudian kita pilih dia daftar lain, kemudian kode pajak. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita klik tombol baru. Nah, perhatikan di sini ya. Yang pertama ada di sini namanya ya, nama pajaknya. Nah, karena kita membuat pajak PPN, kita ketikkan di situ adalah PPN ya. Nah, kemudian
tarifnya. Nah, untuk tarif pajak PPN yaitu 10 ya, 10%. Kemudian kodenya di sini kita buatkan angka 1 ya. Nah, di sini kode untuk pajaknya. Kemudian keterangannya di sini kita ketikkan adalah pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian ada di sini akun pajak penjualan. Nah, di sini kita pilih akun apa yang kita gunakan ya. Nah, untuk akun pajak penjualan ini ya, kita klik, ada tombol di sebelah kanan ini ya, kita klik. Nah, di sini kita pilih adalah PPN keluaran ya. Kita cari dia, PPN keluaran. Ya, ini ya, PPN keluaran, kita klik. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah pada bagian akun pajak pembelian. Di sini kita klik ya. Yang kita pilih di sini adalah PPN masukan ya. Kita cari PPN masukan. Nah, ini ya. Kita pilih dia PPN masukan. Nah, selanjutnya setelah itu kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita klik di atas ini adalah tombol perbaharui. Nah, perhatikan di sini, maka sudah ada pajak kita ya untuk pajak pertambahan nilai. Ya, kodenya adalah 1. Nah, pajak inilah yang akan kita gunakan nanti untuk membuat data atau daftar pelanggan ya. Oke. Nah, langkah yang ketiga, kita akan membuat data pelanggan ya. Nah, caranya adalah kita klik menu daftar, kemudian kita pilih dia pelanggan. Setelah itu kita klik tombol baru ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kita klik menu daftar yang di bagian atas ya. Kemudian kita klik pelanggan. Nah, kemudian kita klik tombol baru ya. Nah, maka perhatikan tampilannya ya. Yang pertama di sini ada dia nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan ini sudah disediakan ya. Jadi kalau kita ingin menggantinya, maka ini boleh diganti ya. Boleh juga ini yang kita gunakan. Nah, setelah itu di bagian bawah ini ada nama pelanggan ya. Kita ketikkan siapa nama pelanggannya ya. Kemudian alamat ya. Boleh kita ketikkan alamatnya, alamat pajak ya, kota, negara, nomor telepon, dan seterusnya. Nah, ini boleh diketik ya, dilengkapi. Nah, setelah ini, maka di bagian atas ya, kita klik termin ya. Kita klik termin. Nah, di bagian ini kita memilih termin atau syarat untuk penjualan kredit ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini bisa kita tentukan saldo awalnya ya. Nah, setelah itu di bagian atas ini kita klik penjualan. Nah, pada bagian ini kita memilih pajak yang diterapkan pada saat terjadinya transaksi penjualan ya. Nah, karena tadi kita sudah membuat pajak pertambahan nilai, maka di sini bisa kita pilih pajak pertambahan nilai ya. Nah, di sini disediakan ada pajak 1, ada pajak 2. Nah, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, inilah hal-hal penting yang harus kita ketahui ya dalam membuat data pelanggan. Oke. Nah, ini adalah contoh daftar pelanggan yang akan kita buat ya. Nah, kita mulai dari pelanggan yang pertama ya, namanya Randy. Terminnya adalah 2/10 N/30. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Kita klik tombol baru ya. Nah, maka pada bagian nama pelanggan kita ketikkan Randy. Nah, di bagian bawah ini bisa kita lengkapi ya. Alamat ya, kota, negara, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita klik di bagian atas ini adalah termin. Nah, di bagian termin kita pilih adalah syaratnya ya, yaitu 2/10 N/30 yang ini ya, kita klik. Nah, kemudian pada bagian saldo awal kita ketikkan saldo awal piutang untuk pelanggan Randy ya. Nah, maka untuk pelanggan Randy yaitu yang ini ya,
3.500.000. Pajaknya adalah PPN. Kita kembali ke Accurate. Nah, maka pada bagian saldo awal kita ketikkan 3.500.000. Kemudian enter. Nah, maka masuk ya 3.500.000. Setelah itu kita klik di bagian atas ini adalah penjualan. Nah, maka pada pajak pertama kita pilih adalah pajak pertambahan nilai. Nah, jadi kita isi hanya pajak pertama ya. Nah, kalau sudah ya, kita klik tombol berikut untuk data pelanggan yang kedua ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini ya, Yuda. Terminnya adalah 2/10 N/30. Nah, kita kembali ke Accurate. Kita ketikkan yaitu Yuda ya, Yuda. Nah, kemudian kita masuk ke dalam termin. Nah, termin ini kita pilih adalah 2/10 N/30. Nah, saldonya yaitu untuk si Yuda ya 2 juta ya. Pajaknya adalah PPN. Nah, maka kita isi saldonya yaitu 2 juta. Enter. Selanjutnya kita klik penjualan di atas. Pajaknya kita pilih pajak pertambahan nilai. Nah, kalau sudah kita klik tombol berikut. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah Farhan ya. Nah, terminnya adalah 3/10 N/30 ya. Nah, maka kita ketik Farhan. Kemudian kita masuk ke termin. Nah, terminnya kita pilih. Nah, jika terminnya atau syaratnya belum ada, maka kita klik syarat baru ya. Kita klik. Nah, untuk Farhan tadi syaratnya adalah 3/10 N/30. Nah, artinya dia akan mendapatkan potongan 3% ya jika dia membayar atau melunasi piutangnya ya pada masa-masa mendapatkan potongan, yaitu selama 10 hari. Dan jatuh temponya adalah 30 ya. Nah, maka pada bagian atas ini ya, jika membayar antara, berarti kita ketikkan 10, kemudian akan dapat diskon, kita ketikkan 3 ya, 3%. Jatuh temponya adalah 30. Nah, keterangannya di sini adalah 3/10 N/30. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, maka masuk dia ya untuk terminnya ya 3/10 N/30. Nah, kemudian saldo awalnya ya. Kita isi saldo awalnya untuk si Farhan yaitu 3 juta ya. Pajaknya adalah PPN. Nah, maka kita ketikkan 3 juta. Enter. Nah, kalau sudah di bagian atas ini kita klik penjualan, kita pilih dia pajak pertambahan nilai. Kemudian kita klik tombol berikut. Nah, selanjutnya bunga ya. Bunga syaratnya adalah 3/10 N/30. Saldo awalnya 5 juta ya. Pajaknya adalah PPN. Nah, kita masuk ke dalam Accurate. Maka kita ketikkan nama pelanggannya adalah Bunga. Kemudian kita klik termin. Nah, termin ini kita pilih adalah 3/10 N/30. Nah, saldo awalnya adalah 5 juta. Enter. Nah, setelah itu kita klik penjualan. Kita pilih pajak pertambahan nilai. Kemudian berikut. Nah, selanjutnya Rafika ya. Rafika 5/15 N/30 ya. Saldo awalnya 4.500.000, pajaknya PPN. Ya. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kemudian
Kita ketikkan nama pelanggannya Rafika. Kemudian terminnya, ya, karena belum ada ya, 5/15, kita klik syarat baru. Maka jika membayar antara, kita ketikkan 15, akan mendapatkan diskon 5, jatuh temponya 30. Nah, keterangannya adalah 5/15 N/30 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, saldo awalnya adalah 4.500.000. Enter. Nah, kemudian kita klik penjualan. Pajak 1 ini kita pilih pajak pertambahan nilai. Nah, kalau sudah, kita klik tombol berikut. Nah, selanjutnya adalah si Stefani ya. Stefani 5/15 N/30. Saldo awalnya 2 juta ya. Pajaknya PPN. Nah, maka kita kembali ke Accurate. Kita ketikkan nama pelanggannya Stefani. Ya, Stefani. Kemudian kita klik termin. Nah, di sini terminnya adalah 5/15 ya, N/30. Saldo awalnya 2 juta. Enter. Kemudian kita klik di atas ini penjualan. Nah, pajaknya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, kalau sudah, kita klik tombol berikut. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ternyata sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, tampilan ini kita klik saja tombol batal ya, untuk membatalkan atau menutup tampilannya. Nah, untuk menampilkan semua daftar pelanggan yang barusan kita kerjakan tadi, maka kita klik di bagian atas ini tombol perbaharui. Nah, inilah dia data-data pelanggan yang barusan kita kerjakan. Oke. Nah, maka seperti yang saya bilang tadi ya, seperti yang saya katakan tadi, total daripada ya saldo piutang untuk masing-masing pelanggan ditotalkan adalah nilainya sebesar 20 juta ya. Nah, kita akan buktikan apakah nilainya itu yang sebesar 20 juta masuk ke dalam neraca atau tidak ya, masuk ke dalam daftar akun kita atau tidak. Nah, maka kita buka ya daftar akun kita. Kita klik menu daftar. Kemudian kita pilih dia daftar akun. Nah, selanjutnya kita klik tombol perbaharui. Nah, maka perhatikan di sini ya. Nah, ini nama akun kita, piutang dagang. Nah, nilainya sudah masuk, yaitu sebesar 20 juta. Itu ya, yang berasal dari daftar pelanggan tadi yang barusan kita buat. Nah, itulah cara kita ya untuk membuat daftar pelanggan. Gampang ya. Dan yang perlu ya, yang harus diingat untuk langkah-langkah membuat daftar pelanggan ya. Yang pertama tadi adalah kita mengatur atau men-setting akun piutang dagang yang digunakan. Setelah itu yang kedua adalah membuat pajak ya, pajak yang digunakan pada saat transaksi penjualan. Nah, biasanya adalah pajak PPN. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, kita baru boleh membuat daftar pelanggan atau data pelanggan. Dan ingat juga, total dari seluruh saldo awal masing-masing daftar pelanggan itu merupakan nilai daripada piutang dagang. Itu ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate ya, dan juga bagi sobat cerdas ya, semoga dapat dipahami ya topik kita kali ini. Dan bagi yang belum menonton video Accurate bagian yang pertama sampai yang ketiga, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini. Oke, kita akan berjumpa kembali ya di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.